Oke, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, sebenarnya ini yang saya rancang selama pekan depan nanti ya, yang bareng saya. Nanti setelah dari saya, nanti kan udah ke Pak Adi. Nanti mungkin beda lagi materinya. Wait. Oke, jadi nanti untuk yang bagian saya itu nanti, untuk yang pekan ini kita rencananya bahas yang masalah kinematika zat cair sama persamaan Bernoulli sama persamaan momentum. Cuman kalau misalnya kita nggak nyampe waktunya di pekan ini, hari ini maksudnya, nanti kita bahas yang masalah mungkin Bernoulli sama momentum itu di pekan selanjutnya. Kemudian kita akan lebih banyak di aliran melalui pipa sama aliran saluran terbuka. Kayak gitu. Mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai bidang hidroteknik sipil itu seperti apa. Wait. Oke, jadi di bidang teknik sipil hidro ya, sipil hidro itu kita tuh beda sama yang sipil yang lain. Misalnya sipil jalan, struktur, terus kemudian geotek tentang tanah kayak gitu kan beda. Maksudnya adalah kalau kita misalnya nanti bangun atau mendesain suatu struktur jalan, itu akan beda kalau kita mendesain sama struktur gedung dan beda juga kalau misalnya kita desain pondasi kayak gitu kan. Cuman di jalan struktur geotek ini kan sesuatu yang apa istilahnya? Sesuatu yang kita tahu bentuk fisiknya. Jadi desain awalnya itu kita tahu. Jadi kalau jalan kan kita bisa napak di situ kan. Maksudnya kita bisa ngukur berapa jumlah volume kendaraan. Kemudian kita bisa ngukur kendaraan apa saja yang boleh melintas di jalan ini. Jalan utama, jalan sekunder kayak gitu. Jadi kita lebarnya bisa kita desain sesuai dengan kemauan kita kayak gitu. Sama saja dengan struktur. Kalau strukturnya kan kalau desain kita perlu tahu bebannya nanti seberapa. Maksudnya kayak ini nanti berapa lantai. Kemudian maksimum kapasitas orang yang dapat ada di gedung ini berapa kayak gitu. Sama juga dengan pondasi geotek itu kan juga hal-hal yang berkaitan dengan yang di tanah. Maksudnya kita bisa tahu atau bisa memprediksi langsung karena itu hal-hal yang kelihatan kayak gitu. Nah, dari bidang-bidang tank sipil yang paling tidak bisa terprediksi itu adalah bidang sipil hidro. Jadi uncertainty-nya tinggi. Karena apa? Misalnya sipil hidro itu kan kita bangun kayak ini ya, desain misalnya sungai, apalagi sungai, bendungan, kemudian embung, apalagi ya kayak rawa misalnya, dan lain-lain ya, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini kan mereka berhubungan sama air kan. Nah, air itu berhubungan sama siklus hidrologi. Kalau misalnya teman-teman ingat yang ini loh siklus evaporasi, terus kondensasi, terus presipitasi ke tanah. Ini kan sesuatu yang nggak bisa diprediksi atau nggak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau misalnya kita desain jalan kan kita bisa kendalikan. Oh, jalan ini boleh sama kendaraan ini. Oh, struktur ini boleh dengan beban sekian kayak gitu. Nah, bedanya adalah kalau di hidro itu kita nggak bisa memprediksi air berapa jumlah curah hujan yang turun ke bumi kayak gitu kan. Maksudnya gini, mungkin tahun 2010 dulu hujan bisa diprediksi. Biasanya bulan ini sampai bulan ini hujan. Nah, kalau kita bisa lihat tahun sekarang 2020, 2021 itu kan agak susah untuk prediksi ini bulan ini hujan nggak ya, kayak gitu kan. Nah, dan untuk beberapa tahun itu semua hujan nggak sama. Kita nggak bisa menyamaratakan hujan tahun 2010 dengan 2011. Itu nggak sama. 2012 juga pasti beda, 2013 itu beda, dan setiap tahun pasti beda. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita mendesain suatu bangunan air kayak gitu kan kita perlu suatu apa ya istilahnya fix fix value gitu kan, kayak di struktur sama jalan. Oh kita maksimum bebannya sekian yang boleh,
Sehingga kita bisa desain jalan, bisa desain jembatan, bisa desain rumah atau gedung kayak gitu. Tapi kalau di bendungan Embung Rawa ini kan kita menampung air yang kita nggak tahu seberapa besar kayak gitu kan. Nah, itulah kenapa kita nanti mainnya banyak ke uncertainty, ketidakpastian. Sehingga kalau kita mau melakukan analisis desain di bangunan air ini, kita nanti perlu data hujan itu sekitar 10-15 tahun. Jadi kita bermain statistik. Di bermain statistik, harapannya adalah dengan statistik ini kita bisa memprediksi berapa volume waduk misalnya, berapa volume waduk, berapa volume embung yang dibutuhkan, berapa lebar sungai seharusnya kayak gitu kan. Sehingga sebagai orang yang nantinya mendesain bangunan air ini di bidang civil hidro ini, kita bisa tahu kapan harus diperbaiki, kapan harus diperlebar sungainya kayak gitu. Itulah kenapa kita nanti perlu adanya kayak pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan, operation and maintenance. Karena apa? Karena bisa jadi selama, misalnya ini ya, misalnya saya desain bendungan dengan rancangan usia, target usianya 20 tahun misalnya. Kan kita nggak mungkin cuman mendiamkan si bendungan ini selama 20 tahun kan. Kita perlu cek secara berkala 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Dan kita di sini juga perlu ngitung lagi, kalau misalnya kita desainnya tahun 2020 misalnya, berarti ketika 25 tahun kita perlu menghitung analisis hujan selama 10 tahun dengan tahun terakhir 2025. Sampai berapa ini? 2015 misalnya. 10 tahun yang akan datang kita harus ngitung lagi 2030, 2020 sampai 2030 dan seterusnya kayak gitu. Jadinya kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa sipil hidro itu adalah banyak ketidakpastian kayak gitu. Jadi kalau misalnya diminta ngitung desain bangunan air ya antara satu orang dengan orang lain itu pasti akan beda. Karena bisa jadi satu orang ngitungnya dari tahun misalnya 2010 sampai 2020. Terus orang yang selanjutnya ngitung dari 2015 sampai 2025. Itu kan pasti beda nanti hasilnya. Tapi di sini kita nanti bisa melakukan validasi. Nah, itu nanti mungkin akan kalian pelajari di mata kuliah yang lain kayak gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, dari desain-desain ini sebenarnya desain-desain ini ya, basicnya adalah sebelum ke sana kita perlu tahu yang namanya ilmu hidrologi sama hidrolika atau mekanika fluida. Jadi hidrologi itu yang berhubungan sama iklim. Jadi yang ada di suatu daerah. Kan kalau misalnya kita mau desain bendungan di Jogja sama di Kediri atau di Malang atau misalnya di Sumatera, di Medan, itu kan pasti beda ukurannya. Karena apa? Karena curah hujan masing-masing daerah itu beda. Jadi misalnya Jogja sama Bogor misalnya, atau Jakarta deh, itu kan pasti beda karakteristiknya. Kemudian kalau kita misalnya merancang drainase misalnya, drainase itu juga pasti akan beda bentuknya. Misalnya ada drainase yang dari beton, ada drainase yang dari saluran alami. Jadi kalau misalnya kita mau merancang drainase, kita perlu cek keadaan wilayahnya itu. Kan kalau kita misalnya buat drainase saluran alami di Jakarta, apakah efektif apa enggak, itu kan bisa dinilai. Nanti kita bisa modeling nanti. Nah itu nanti di mata kuliah yang lain. Bisa jadi kalau misalnya kita mau desain drainase di Semarang atau drainase di Surabaya atau di Sumatera, di Papua, itu pasti akan beda bentuk salurannya di sini. Itulah kenapa kalau misalnya kita melakukan perhitungan apa itu namanya, perhitungan hidro itu pasti kita berdasarkan daerahnya. Kalau struktur kan mungkin kalau kita bikin program Excel gitu kan biasanya bangun satu gedung, satu rumah di Medan, di Surabaya kan bisa sama. Bentuknya, atapnya gitu kan bisa sama. Cuman kalau kita berbicara bangunan air, itu akan beda antara daerah satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Karena itu tadi faktor hidrologi, iklim, iklim.
Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita pelajari di mata kuliah hidrolika itu kita lebih ke apa ya? Bangunan airnya. Hidrolika itu lebih ke perilaku fluida. Perilaku fluida di bangunan air. Hidrolika. Nanti kita bahasnya ke arah sana kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya awalan buat mengantar kita untuk belajar hidrolika. Nah, sebenarnya basicnya itu nanti kebanyakan emang benar fisika sih sebenarnya. Nah, jadi untuk membantu teman-teman buat belajar, apalagi yang tadi teman-temannya banyak yang berasal dari bukan SMA, maksudnya masih ada yang SMK yang kemungkinan minim dengan latar belakang fisika atau misalnya matematika kayak gitu. Nanti ada banyak tutorial yang saya buat di video ini, sehingga harapannya lebih gampang untuk dipelajari kayak gitu. Oke, kita masuk ya. Kayak tinggal dikit waktunya. Kinematika zat cair. Jadi kinematika zat cair itu apa ya istilahnya? Ini ada suatu apa ya konsep untuk mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Jadi ini lebih ke gerakan fluida. Jadi kalau teman-teman minum air di botol gitu kan, nah itu gerakan fluidanya namanya kinematika aliran. Aliran dalam pipa, kalau teman-teman pernah buka keran, kan ada keran yang apa namanya volumenya besar, ada yang kecil. Itu kinematika aliran. Ada kinematika aliran di saluran terbuka, di sungai, drainase. Itu juga ya, aliran yang bergerak itu adalah kinematika aliran. Jadi kinematika aliran menganggap atau bisa membuat kita bahwa air itu kayak hidup gitu loh. Kan air itu bergerak gitu kan. Maksudnya adalah kita nggak bisa menahan air itu harus ada di suatu tempat. Pasti air itu akan bergerak. Meskipun kita hanya kayak melemparkan atau membuang air itu di jalanan, dia pasti akan meresap ke dalam tanah. Air yang meresap ke dalam tanah itu kan nanti akan perkolasi. Perkolasi nanti kan merembes jadi air tanah. Air tanah habis itu dimanfaatkan oleh manusia dan seterusnya kayak gitu. Atau misalnya menuju ke badan air, ke sungai, ke laut, itu juga bisa. Intinya air itu bergerak. Dan kita akan mempelajari itu dalam kinematika aliran kayak gitu. Nah, tadi yang kita bahas di awal bahwa kita nanti untuk belajar kinematika zat cair, ini kita basicnya dulu kinematika, habis itu kita masuk ke persamaan Bernoulli, momentum, habis itu kebanyakan di aliran dalam pipa sama aliran saluran terbuka. Oke. Mungkin untuk memperjelas apa itu macam-macam aliran, kayaknya ada video sih. Saya coba cek ya. Videonya di YouTube tapi. Oke, saya coba buka YouTube bentar. Oke, ini kelihatan nggak YouTube-nya? Kelihatan, Pak. Behave in very different ways, and, as we'll see in this video, this has huge implications for fluid flow. Oke, jadi gerak aliran itu dalam mekanika fluida atau hidrolika itu ada dua jenis. Dua jenis utama ya. Aliran laminar sama turbulen. Mungkin beberapa teman-teman udah kayak familiar sama istilah ini, tapi kita lebih akan mengetahui sebenarnya aliran laminar itu seperti apa, aliran turbulen itu seperti apa. In the world around us. Here we have an example of the laminar flow regime. It's characterized by smooth, even flow. The fluid is moving horizontally in layers, and there is a minimal amount of mixing between layers. As we increase the flow velocity, we begin to see some bursts of random motion. This is the start of the transition between the laminar and turbulent regimes. If we continue increasing the velocity, we end up with full. Oke, jadi tadi aliran laminar pelan gitu kan. Lalu kemudian ketika ini dipercepat kecepatannya, dia akan menjadi turbulen. Turbulent flow.
Turbulent flow is characterized by chaotic movement and contains swirling regions called eddies. The chaotic motion and eddies result in significant mixing of the fluid. If we record the velocity at a single point in steady laminar flow, we'll get data that looks like this. Oke, kurang lebih kalau kita berbicara masalah aliran laminar itu, kecepatannya kurang lebih konstan. Misalnya dalam sejam itu, ini bayangin aja ketika teman-teman di sungai gitu kan, di sungai yang tenang kayak gitu kan, di sungai yang tenang kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu aliran laminar. Jadi kecepatannya itu antara tempat satu ke tempat lain itu kayak sama gitu kecepatannya. There are no random velocity fluctuations, and so, in general, laminar flow is fairly easy to analyze. For turbulent flow, we'll get data that looks like this. This flow is much more complicated. Oke, kalau turbulen itu kecepatannya beda-beda. Jadi misalnya kalau ada yang pernah ke bendungan atau ke mana ya, mungkin saluran yang ini curam. Kalau misalnya arung jeram kayak gitu, itu kurang lebih turbulen kayak gitu. Kecepatannya kan beda-beda. Kecepatannya cepat. We can think of the velocity as being made up of a time-averaged component and a fluctuating component. The larger the fluctuating component, the more turbulent the flow. Because of its chaotic nature, analysis of turbulent flow is very complex. Since laminar and turbulent flow are so different and need to be analyzed in different ways, we need to be able to predict which flow regime is likely to be produced by a particular set of flow conditions. We can do this using a parameter which was defined by Osborne-Reynolds in 1883. Nah, beberapa juga pasti udah ada yang familiar ya, ada yang familiar dengan ini Osborne-Reynolds. Jadi ketika kita pengen tahu melakukan pemahaman apakah ini alirannya laminar atau turbulen, kita bisa pakai rumus dari Osborne-Reynolds. Performed extensive testing to identify a parameter, which we call Reynolds number. Oke, rumusnya nanti seperti ini rumusnya akan kita gunakan untuk mengetahui apakah aliran ini laminar atau turbulen. Predict if flow will be laminar or turbulent. Rho is the fluid density, U is the velocity, L is a characteristic length dimension, and mu is the fluid dynamic viscosity. Oke, jadi kita akan berhubungan sama massa jenis, kecepatan, panjang, sama kecepatan dinamis dari suatu aliran. The equation is dynamic viscosity divided by the fluid density. The characteristic length L will depend on the type of flow we are analyzing. For flow past a cylinder, it will be the cylinder diameter. For flow past an airfoil, it will be the chord length. And for flow through a pipe, it will be the pipe diameter. Reynolds number is useful because it tells us the relative importance of the inertial forces and the viscous forces. Oke, jadi kurang lebih kita ada rumus itu untuk melakukan Osborne-Reynolds analysis. Oke, ada contoh lain kayaknya di sini gambarnya. Number at which the transition to the turbulent regime occurs will vary depending on the type of flow we are dealing with. These are the ranges usually quoted for flow through a pipe, for example. Oke, jadi untuk aliran yang laminar itu nanti biasanya angkanya sekitar 2000 ke bawah. Habis itu kita punya transisi, kalau misalnya angkanya di atas 4000 itu adalah aliran turbulen. Controlled conditions in a lab, the onset of turbulence can be delayed until much larger Reynolds numbers. Smoke out of a chimney is usually turbulent. So is the flow of air behind a car traveling at high speed. The flow of blood through vessels, on the other hand, is mostly laminar, because the characteristic length and velocity are small. This is fortunate, because if it were turbulent, the heart would have to work much harder to pump blood around the body. To understand why this is, let's look at how the flow regime affects flow through a circular pipe.
The flow Oke, velocity ini right at the pipe wall is udah all aliran dalam pipa. Nanti kita bahasnya di pertemuan yang lain ya. Tapi kurang lebih untuk basicnya, untuk memahami aliran eh, laminar sama turbulen, kurang lebih seperti itu. Oke, saya share lagi yang presentasinya ya. Sorry. always zero. This is Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aliran laminar sama aliran turbulen. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ada banyak jenis aliran sebenarnya. Cuman ini lebih ke apa ya? Karakteristik hidrolikanya aja. Nanti apa namanya? Seiring berjalannya waktu biasanya akan paham sendiri sih sebenarnya. Cuma kita akan lebih fokus ke laminar sama turbulen ini terlebih dahulu. Yang lain kita nanti bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kayak aliran steady flow, aliran unsteady flow seperti apa, aliran seragam tak seragam. Ini sebenarnya sama sih, sama kayak laminar sama turbulen. Seragam itu kayak aliran yang tenang kayak gitu kan. Kalau tak seragam berarti kan alirannya apa ya itu? Dinamis. Ada yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi seperti apa. Oke, kita udah bahas tadi masalah aliran laminar. Aliran laminar ya di video tadi kurang lebih bentuknya kan seperti ini. Aliran laminar. Kemudian ini transisi. Jadi transisi itu antara dia mau dari pergerakan laminar ke turbulen, itu transisi. Atau medium flow. Jadi kita bisa membedakan dengan cara seperti itu. Sebenarnya gampang bedainnya untuk alirannya. Kalau misalnya pelan, laminar, cepat, turbulen. Kayak gitu. Kemudian nanti kita bahasnya, kita akan menggunakan metode Osborne-Reynolds untuk aliran, menentukan jenis alirannya, apakah dia laminar atau turbulen, kayak gitu. Ini tadi udah dibahas di video juga mengenai rumus apa yang digunakan nanti. Kita menggunakan rumus ini. RE sama dengan massa jenis dikalikan U. Ini kecepatan, diameter, kemudian viskositas. Kalau laminar berarti sekitar 2000 ke bawah, transisi antara 2000 sampai 4000, turbulen ini 4000 ke atas. Dengan unitnya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, misalnya seperti ini. Ini ada contoh soalnya nggak ya? Massa jenis air kan kita kenalnya 1000 kan. Nanti kita bisa pakai itu kalau misalnya ada soal 1000. Pipa diameter misalnya kita ada studi kasus diameternya setengah meter. Kemudian kecepatan dinamisnya viskositas itu sebesar 0,55 kali 10 pangkat 3. Seberapa? Nah, kemudian kita diminta mencari apa ini ya? Kecepatan minimum ya kayaknya. Jadi kita udah punya dari soal ini itu diketahui bahwa ini alirannya laminar. Laminar kan 2000 maksimumnya. Berarti nanti kita input aja angka-angkanya seperti RE-nya 2000. Kalau misalnya kita mencari yang U ini, kecepatan ini, berarti kan 2000 dikali viskositas, dikali massa jenis, dikali diameter, dapatnya adalah sekitar ini. Sehingga minimum kecepatan agar aliran turbulen di sini adalah, aliran laminar di sini adalah 0,02. Nah, kemudian ditanya lagi, dengan misalnya kita pengen membuat pipa ini, aliran turbulen, berapa kecepatan yang diminimumkan, berapa minimumnya. Cara ngitungnya juga sama, jadi RE massa jenis UD dikali viskositas 4000 dengan cara yang sama hasilnya adalah 0,0044 kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya mau membuat pipa tadi aliran laminar berarti kecepatan yang dibutuhkan sekian. Kalau misalnya turbulen berarti minimumnya adalah sekian. Kayak gitu. Ini karena RE 2000 berarti maksimum ya. Berarti di bawah itu harusnya kecepatannya. Berarti bisa 0,0022 gini. V-nya gini. Kalau misalnya ini turbulen berarti 0,0044 V-nya seperti ini. Kecepatannya lebih besar, turbulen.
Oke, ini masih sama terkait dengan angka Reynolds, bahwa yang di atas itu adalah inertial forces. Kalau yang di bawah viskositas itu viscous forces. Jadi gaya yang disebabkan oleh viskositas, gaya yang disebabkan oleh inersia, itu yang atasnya. Massa jenis, kecepatan sama diameter. Ini ya tadi karakteristiknya untuk laminer itu angkanya di bawah 2000, kecepatannya rendah, dan seterusnya. Kemudian aliran transisi itu antara 2000 sampai 4000, turbulen ini di atas 4000, kayak gitu. Oke, kita masuk ke persamaan kontinuitas sebelum kita masuk ke Bernoulli, tapi kayaknya nggak cukup sih waktunya untuk Bernoulli. Mungkin kita sampai ke kontinuitas pada kesempatan hari ini. Oke, sebenarnya ini beberapa contohnya udah kita lihat di video tadi ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Cuman untuk penjelasan lebih dalamnya nanti, ini ada klasifikasi aliran. Tadi kita udah bahas masalah uniform, non-uniform. Ini uniform itu yang seragam tadi ya, seragam. Ini yang tidak seragam, steady itu yang mantap, unsteady yang tidak mantap. Kalau misalnya kalian pengen tahu bentuk alirannya seperti apa, bisa cek banyak kayaknya di YouTube ya. Contoh uniform flow, aliran yang uniform seperti apa. Nanti bisa kebayang. Jadi kalau misalnya nanti dapat persoalan kayak gitu, biasanya kan kita nggak kebayang kan sebenarnya kayak gimana sih bentuknya. Nah mungkin bisa di share terlebih dahulu kayak di YouTube atau di mana gitu, biar lebih apa istilahnya, lebih gampang aja ngikutin alur pengerjaan soalnya. Ada steady uniform, steady non uniform. Ini contohnya ada aliran dalam air, aliran air dalam pipa, diameternya konstan, kecepatannya konstan, itu bisa disebut steady uniform. Jadi misalnya kalian punya pipa ya, pipa di apa istilahnya? Ya di pipa gitulah, di pipa. Terus diameternya itu cuman konstan gitu loh, nggak berubah-berubah. Kan ada banyak diameter pipa yang kayak habis 1 meter terus bergerak atau membesar mengecil kayak gitu kan. Nah ini diameternya konstan, kecepatannya konstan. Nah kita bisa sebut dengan steady uniform. Steady uniform. Kalau steady non uniform itu kayak aliran dalam pipa yang biasanya di inlet itu loh. Jadi misalnya ini ada pipa ya, ya pipa. Terus yang masuk di sini, ini kan ada banyak beberapa. Kecepatannya kan kadang ada yang tetap, ada yang beda kayak gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah lebih jelasnya nanti bisa dicek beberapa contoh, misalnya di YouTube kurang lebih seperti ini bentuknya, biar lebih gampang bayanginnya seperti apa. Cuma untuk teorinya, steady uniform itu adalah kondisi di mana posisinya itu nggak berubah selama di waktu tertentu. Tapi kalau misalnya kondisinya itu berubah dari poin ke poin, tapi tidak berubah menurut waktu, itu biasanya disebut dengan steady non-uniform. Ya agak belibet sih ini jelasinnya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya gambarannya gitu, lebih gampang untuk bayanginnya seperti apa. Ada juga unsteady uniform, ada unsteady non-uniform. Kalau misalnya unsteady non-uniform itu lebih ke apa ya? Kayak ombak. Misalnya ada saluran gitu kan, ada saluran drainase atau sungai kayak gitu. Terus ada ombaknya. Nah, itu bisa disebut dengan unsteady non-uniform. Oke, ini aliran satu dimensi, itu kayak aliran dalam pipa. Aliran 2 dimensi, itu adalah aliran yang kayak misalnya di bendungan. Ini sketsa bendungan ya. Atau streamlines. Jadi misalnya ada sungai kan, sungai terus di sini ada kayak pulau kecil. Nah, itu kita bisa sebut dengan aliran 2 dimensi. Jadi kayak punya sumbu X sama Y-nya. Oke, ini beberapa points about streamlines. Mungkin nanti ini akan saya share, bisa dibaca sendiri terkait masalah teori-teori ini. Karena ini sebenarnya teori aja yang buat memperkaya pemahaman aja sih sebenarnya. Cuman kalau kalian udah paham apa namanya bentuk dari kayak one dimension, unsteady uniform, itu kayak lebih gampang buat ini apa namanya menjelaskan beberapa teori-teori yang disebutkan di presentasi ini. Oke, kita masuk ke masalah debit ya. Debit. Jadi kalau kalian melihat suatu drainase atau sungai gitu kan, ada air yang mengalir kan. Nah, air yang mengalir itu bisa dihitung
Dan kita ngitungnya itu dengan sebutan flow rate atau debit. Sebetulnya debit atau Q. Ini kalau nggak salah juga ada banyak waktu kalian di sekolah menengah ya, terkait debit itu rumusnya seperti apa kayak gitu. Debit itu kita bisa pakai rumus volume per waktu, bisa pakai luas dikalikan kecepatan, kan kayak gitu. Kita coba cek ke contoh soalnya misalnya. Seperti ini. If the bucket above fills with 2 liter, jadi misalnya ada suatu ember, kemudian 2 liter air, selama 25 detik, kita diminta untuk mencari discharge-nya berapa. Discharge itu debitnya. Debit kita sebut dengan simbolnya Q biasanya. Jadi kita rumusnya Q sama dengan volume dibagi waktu, kita dapat debitnya adalah 0,8 liter per detik. Oke, ini masih masalah debit. Ini masalah debit juga. Tapi ada beberapa case, beberapa soal itu yang kayak misalnya, apa ya? Ini kok nggak kelihatan di sini. Sorry. Beberapa case yang kita membutuhkan ini rumus luas di sini. Karena perlu diketahui bahwa yang dinamakan dengan volume itu kan rumusnya tergantung dengan nanti bentuk bangun ruangnya kan. Ada kalanya kita dapatnya kubus, ada kalanya kita dapatnya kerucut, tabung kayak gitu. Jadi kita perlu terlebih dahulu menganalisis volume ini. Misalnya kalau misalnya kubus kan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Baru dibagi dengan waktu. Baru dapat debitnya kayak gitu. Oke, kita masuk ke kontinuitas. Nah, sebenarnya basic dari persamaan kontinuitas ini adalah rumus debit tadi. Debit. Jadi kalau dalam suatu kontrol volume, debit yang masuk itu sama dengan debit yang keluar. Jadi Q in itu sama dengan Q out. Jadi ini rumus kontinuitas yang akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan, terutama di bidang saluran terbuka sama saluran dalam pipa ya, terkait kontinuitas. Jadi rumusnya seharusnya gampang ya, karena cuma Q in sama dengan Q out. Jadi misalnya debit yang masuk Q in, debit yang keluar Q out, berarti kan A in kecepatan masuk sama dengan A out kecepatan out. Gini kan. Sebenarnya rumusnya cuma itu doang sih sebenarnya. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita ada kayak pipa gitu kan, pipa di mana section 1 luasnya mungkin lebih lebar. Habis itu tiba-tiba pipanya mengecil. Nah, kemudian kita diminta untuk mengetahui berapa kecepatan di pipa ini kan misalnya. Kita bisa pakai rumus yang ini tadi, Q1 sama dengan Q2, A1 dikali kecepatan. Kecepatan itu biasanya disimbolkan sama U atau V ya, biasanya. Ini kalian bisa nggak usah bingung ya, biasanya disimbolin U, biasanya disimbolin V. Misalnya area yang pertama ini, area yang di sini sekitar 10 pangkat 10 pangkat min 3, area yang kedua 3 kali 10 pangkat min 3, kecepatan yang di kecepatan masuknya 2,1, berarti yang kecepatan keluarnya tinggal di ini aja, diuraikan aja di input angka-angkanya, hasilnya adalah sekitar 7 meter per second kayak gitu. Kurang lebih persamaan kontinuitas kurang lebih seperti itu prinsipnya. Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Ini juga sama ini. Di mana kita punya diameter kecil di sini, diameter besar di sini, kecepatannya ini diketahui di 2 di 1, kan tinggal dikalikan dicari alasnya. Oh sorry, luas. Kecepatan ini kita punya, berarti kan kita diminta nyari U1. Harusnya gampang kan cara ngitungnya. Berarti kita perlu mengelaborasi luas di 2 ini itu apa, 1/4 PD kuadrat.
luas ini kan, luas lingkaran. A1 ini dengan diameternya beda-beda, kita substitusi angka-angkanya sehingga nanti dapatnya untuk U1 sekian, 5,3 meter per second, kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya kita dapat pipa yang bercabang ya, pipa bercabang itu sama. Jadi key in sama dengan key out. Jadi ini misalnya Q1, ini Q2, Q3. Berarti Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Jadi A1 dikalikan V1 sama dengan A2 kali V2 tambah A3 kali V3. Seperti itu. Jadi misalnya contohnya seperti ini, ada soal. Ini yang di atas kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kurang lebih kita punya soal seperti ini. Setelah itu, kita kan intinya kalau misalnya bikin atau mengerjakan soal hidrolika itu adalah kalian ini sketsa terlebih dahulu biar gampang. Kalau misalnya kalian cuma kayak ngawang-ngawang kayak gitu, habis itu langsung nulis rumusnya ini, kemungkinan akan banyak sekali terjadi misunderstanding untuk penyelesaian masalah. Jadi misalnya kalau udah dapet soalnya seperti ini, terus udah kebayang, oh ini ternyata pipa bercabang. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Udah dapat, berarti nanti kita perlu cek di sini A1, U1-nya berapa, A2, U2-nya berapa, A3, U3-nya berapa, kayak gitu kan. Baru nanti kita pakai prinsip yang sama dengan seperti ini, tinggal di input aja angkanya, baru nanti kita bisa dapat angka-angka seperti ini. Jadi misalnya kita diminta nyari Q3 kan, dapatnya sekian, kemudian Q2 adalah A2 dikali U2, sehingga U2-nya sekian, kita dapat U2, kita dapat U3 di sini juga sekian. Kurang lebih seperti itu. Prinsip dasarnya di sini adalah ini ya, ini key in, key out. Berarti Q1 sama dengan Q2 plus Q3, kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini, ada contoh soal ya. Contoh soalnya, ini kita kan ada diameter ya. Ini kecepatan, kan nanti rumusnya menjadi A dikalikan V. Ya kan, kita dapat Q-nya. Kita dapat Q. Nah, tapi di sini kita diminta apabila debit dinaikkan menjadi 75 liter, berapa kecepatan aliran? Berarti kita perlu analisis lagi terkait masalah perhitungannya. Jadi misalnya kita hitung ya, coba ya. Kita hitung ini 1/4 pi diameternya 0,25 kuadrat dikali 1 sama dengan 0,0491. BTW kalau misalnya terlalu cepat ini ya diinterupsi. Kalau misalnya ada yang kurang paham, langsung diinterupsi aja langsung. Ini ya, ini kecepatan, debit pertama. Nah, kemudian kita naikkan menjadi 75 liter per second. Perlu waspadai ya, ini liter, ini meter kubik per second, berarti ini kita konversi ke liter, hasilnya 49,1 liter per detik. Nah, kemudian kalau misalnya debitnya adalah 75 liter, kan sama A dikalikan V gini kan, kecepatan alirnya berapa? Dengan cara yang sama 1/4, berarti ini 75 dikonversi ke meter kubik per second aja ya. Berarti 0,075. 1/4 pi diameternya kan sama. 0,25 pangkat 2 dikalikan V. Berarti kecepatannya adalah 1,53. Jadi yang awalnya kecepatannya cuma 1 meter per second menjadi 1,53. Nah, biasanya ada pertanyaan lain, berapa persentase kenaikan kecepatannya? Berarti kan tinggal di 1,53 per 1, kenaikannya 0,53 ya. 0,53 100%. 1,53 ya. Untuk menjadi persentase. Oke, ada yang resen. Apa Umar? Pak, tadi ganti ke liter gimana, Pak? Liter. Ini kilometer. Masih ingat ini nggak tanggal satuan? Yang kilometer, hektometer,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kalau misalnya ini meter kubik per second, meter kubik ya, ke liter, liter kan sama dengan desimeter kubik ya. Oh iya Pak. Iya. Beringat. Meter ke desimeter kan 1 dikalikan 1000, 10 pangkat 3 kan. Oke? Iya Pak. Beringat Pak. Oke. Apa, Pak? Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi rumus awalnya cuma Q sama dengan A dikali V doang. Terus misalnya ada seperti ini, persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas, di sini kita punya ini, sketsa dulu kalau misalnya soalnya panjang gitu ya. Kita punya pipa diameter 50 cm, kecepatannya sekian, diameter ujung lain adalah 100 cm. Berapa kecepatan air? Berarti kan gini, diameter 50 cm, kemudian pipa itu melebar, kan gini kan. Berarti kan kita udah tahu, oh arahnya ke situ. Diameter 1 50, diameter 2 100. Kecepatan ini diketahui, kecepatan ini kan berarti udah bisa diketahui kan. Ini tahu, ini tahu, ini tahu. Kurang lebih seperti itu rumusnya. Soal ini, nah ini kan banyak ini. Misalnya ada pipa 1, 2, 3, 4, ya gitu kan. Cara yang pertama adalah kita gambar terlebih dahulu. Nggak usah buru-buru biar dinikmati aja soalnya. Air mengalir melalui pipa 1 dengan diameter 50. Oke, melalui pipa 1. Diameternya 50. Dihubungkan dengan pipa 2 dengan diameter 75. Itu kan membesar kan? Itu membesar. Kemudian ujung pipanya bercabang menjadi 3 dan 4. Jadi kan bercabang pipa 3, pipa 4. Kayak gini. Oke, habis itu kita diminta mencari debit aliran pipa 4. Oh bukan, kita mencari hitung Q1, V1, Q2, Q3, D3, V4, V4. Jadi kan ini 1, 2, 3, 4. Sama halnya dengan prinsip yang kontinuitas tadi, kita pecah terlebih dahulu ya. Ini. Q1 sama dengan Q2. Kita nyari rumus ini dulu aja. Setelah selesai, baru kita ke sini. Q2 sama dengan Q3 plus Q4. Dengan cara yang sama tadi. Kita udah punya A1, mungkin ada V1, tinggal dicari-cari aja dengan substitusi yang ada di soal, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih persamaan kontinuitas. Nah, untuk beberapa contoh soalnya itu nanti akan saya share di YouTube berupa video kayak gitu kan. Nanti bisa diakses secara asinkron. Kurang lebih seperti itu. Oke, kayaknya nggak cukup ya untuk persamaan Bernoulli untuk hari ini. Jadi kita cuma bahas persamaan kontinuitas. Ada pertanyaan nggak dari 3 soal yang kita bahas tadi? Seharusnya nggak terlalu susah sih ini. Cuman rumus biasa aja Q sama dengan A dikali V. Dan apa istilahnya? Ketelitian aja. Ketelitian buat melakukan sketsa ini. Jadi kalau misalnya sketsanya udah benar, kayaknya untuk perhitungannya nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Pak. Yep. Yes. Siapa tadi? Siapa tadi yang mau nanya? Kok nggak dilanjutin? Ada yang mau nanya tadi? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Kayaknya cukup itu ya untuk pertemuan hari ini. Kita hanya bisa sampai ke kinematika secair sama persamaan kontinuitas. Jadi harusnya bisa bahas persamaan Bernoulli. Cuman untuk persamaan Bernoulli kurang lebih sama. Key in sama dengan key out. Jadi
flow in sama dengan flow out. Cuma kita akan bahas lebih komprehensif mungkin di pertemuan berikutnya kayak gitu. Sama juga persamaan kontinuitas. Jadi kayak apa ya, berhubungan aja sebenarnya persamaan kontinuitas, persamaan debit, persamaan Bernoulli, persamaan momentum. Kita sama debitnya cuman dari basic Q sama dengan A dikali V. Cuman kita lebih banyak bahas masalah ada faktor-faktor lain seperti gravitasi, massa jenis, kemudian gaya yang bekerja kayak gitu. Cuman basic awalnya adalah Q sama dengan A dikali V. Kayak gitu. Persamaan momentum ya kurang lebih sama sebenarnya. Ini kan tadi sama. Cara ngitungnya Q1 sama dengan Q2. Kita masih pakai persamaan kontinuitas. Cuman yang Bernoulli nanti kita ada beberapa tambahan variabel, tapi sama kan sebenarnya apa namanya, sisi yang satu sama dengan sisi yang lainnya kayak gitu. Oke, kita bahas di pertemuan berikutnya aja yang persamaan Bernoulli.